Shalom, kemarin saya sudah menjawab pertanyaan dari Rahman ABD Rahman mengenai Matius 4 ayat yang ke-10 di mana ada perkataan Yesus yang berkata kepada iblis bahwa hanya kepada Allah saja kamu perlu berbakti. Kemarin kan Rahman mengatakan kalau Yesus sendiri mengatakan kepada iblis hanya kepada Allah saja kamu perlu berbakti. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus sebagai Allah? Nah, Yesus disembah sebagai Allah oleh orang Kristen karena orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Allah. Jadi kalimat di mana Yesus berkata bahwa hanya kepada Allah saja kamu perlu berbakti, Allah yang dimaksudkan di situ adalah Yesus itu sendiri. Kemudian muncul bantahan, kalau misalkan pendeta Allah yang dimaksudkan dalam Matius 4 ayat yang ke-10 adalah Yesus. Kenapa Yesus tidak langsung saja berkata kepada iblis, akulah Allah, sembahlah aku. Saudara, sebenarnya iblis itu sudah tahu siapa Yesus. Ya makanya saya sering kali katakan kalau kita ingin mempertanyakan satu ayat dalam Alkitab. Ayat dalam Alkitab tidak pernah berdiri sendiri. Ya, satu ayat akan dijelaskan oleh ayat yang lainnya. Makanya tidak boleh mencomot ayat dan mengeluarkan dari konteksnya dan tidak membandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya dalam Alkitab. Karena ayat-ayat dalam Alkitab saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Di dalam ayat-ayat yang lain, iblis itu tahu siapa Yesus. Iblis mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang berarti Allah. Iblis mengaku bahwa Yesus adalah yang kudus. Siapa lagi yang kudus kalau bukan Allah? Jadi untuk apa Yesus menyatakan identitas ketuhanannya kepada iblis yang sudah tahu siapa Yesus? Yakni Tuhan itu sendiri. Kemudian muncul lagi bantahan yang mengatakan kalau iblis sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, kenapa iblis nekat menguji Tuhan? Apakah iblis itu bisa menguji Tuhan? Karena saya tahu pendeta bahwa iblis itu hanya menguji manusia. Makanya saya katakan begini ya, bahwa iblis menguji Yesus di dalam kemanusiaannya. Karena iblis berpikir dalam kemanusiaan Yesus, ya Yesus bisa jatuh dalam dosa. Dari mana saya tahu? Karena iblis mencoba Yesus. Iblis tidak akan pernah mencoba Yesus kalau iblis tidak pernah berpikir dalam kemanusiaan Yesus, Yesus bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kenyataannya walaupun Yesus telah dicobai, Yesus tidak berbuat dosa. Hal ini sangat penting, ujian ini sangat penting untuk membuktikan bahwa dalam diri Yesus tidak ada dosa. Sebagaimana seharusnya di dalam Allah itu sendiri tidak ada dosa sama sekali. Ingat ya, NKRI harga mati, torang semua basudara, Tuhan memberkati.